Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris. 15 miliar. Hah? Apakah Pak Polri dikriminalisasi? Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Ya, jawab dulu. Menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah, wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Hah? Apakah Pak Polri dikriminalisasi? Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Ya, jawab dulu. Menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu apa? Itu belakangan, itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sesudah disita dulu baru persetujuan. Siapa? Pak Polri belum pernah diperiksa. Belum ada pemanggilan? Belum. Yuk, dari awal saya udah bilang, langsung sudah diviralkan, ditanya juga enggak, dipanggil juga enggak, sudah langsung, bahkan dari mulai cara membuka, belum dibuka, Udah videonya. mesinnya aja, lemari mesin, udah masuk video, udah nyampe ke Singapura, baru mau dibuka. Tadi tanpa diperiksa langsung diperiksa. Emang lu nggak tahu, emang itu dia, makanya, apa? Apakah akan ada pra-peradilan gitu, Pak? Sabar, ada waktunya, oke? Tapi coba dulu pakai suara hatimu. Ya, ini Jampitsus loh. Ya, bagaimana masyarakat lemah, itulah salah satu kenapa Hotman Paris turun yang kliennya berjubel konglomerat. Mana mungkin saya mengharapkan uang dari Pak Febri. Ya, itu nanti gua jelaskan kenapa saya mau di sini. Apa? Katanya waktunya sudah disuruh selesai. Apa? Kita sudah disuruh selesai. Enggak, yang belum ada dua lagi Pak, nggak bisa selesai. Sabar Pak, saya berwenang di sini. Yang kedua, itu satu ya. Yang kedua, biar jelas, Asabri selesai ya. Sekarang yang kedua soal soal itu dulu. Blackout. Ini yang paling lelucon.
PT yang jadi supplier batu bara yang dituduh terlibat itu ternyata dia tidak supplier untuk Sumatera Utara. Iya, untuk Jawa Bali. Padahal blackout kan di Sumatera Utara dia untuk Bali dan Jawa. Ya terus apa kaitannya? Ngerti nggak? Suralaya, PT Ya nggak ada kaitannya apa? Bali dan Suralaya. Itu jelas-jelas itu paling parah lagi. Ya, ya dituduh dan kerugian 5 triliun dari mana? Orang cuma 2 malam belum pernah dihitung. Artinya PT yang dituduh katanya menyogok itu tidak ada kaitannya dengan suplai batu bara untuk Sumut. Dia adalah Bali dan Suralaya ya. Ya itu paling fatalnya. Ya. Itu pun di situ yang memberikan sogok juga belum tersangka. Nggak ada tersangka. Halo Mas, nggak ada tersangka. Kemudian kasus ketiga yang kasus Krakatau Steel. Juga nggak ada tersangka. Itu adalah PT swasta yang punya hutang kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Hutangnya masih ada, belum ada keuangan negara yang dirugikan. Jadi benar-benar nggak ada. Karena agar gerak cepat, saya akan terangkan mulai yang poin lain ya. Ya sekarang kenapa si orang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian Dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba. Disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gue yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahulah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yupita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya terpanggil, ya, karena saya merasa ada yang baik. Dan yang kedua, beliau ini sekarang, Jampitsus, lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia, sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan, ya, ini aja sudah 430 triliun. Yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak ribuan triliun ruginya yang sedang diproses sekarang. Belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu. Ya, berarti banyak oligarki yang terapa di sini terganggu. Ya, belum lagi kasus petrol, ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Radit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua, nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi
Bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash Dengan cara seperti ini. dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang lagi, saya udah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura, semua gue yang pegang kalau dari Indonesia. Murni benar-benar saya merasa selama saya di opname, saya kok presiden digituin? Padahal banyak video, inilah video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu, berpuluh-puluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHAP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHAP, ayo kita sama-sama robek segala sarjana hukum kita. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.